Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakif Abdul Latif Eleriki. Saya dari kelas 12 akan menjelaskan materi sosiologi. Yang pertama yaitu identitas diri. Identitas diri tidak terlepas dari namanya individu. Individu berasal dari kata individuum yang berarti tidak terbagi atau satu kecil. Individu bisa juga disebut sebagai orang, seseorang atau perorangan. Nah kan sudah tuh, sekarang identitas diri. Identitas diri merupakan ciri khas kita sendiri atau keadaan khusus sendiri. Nah identitas diri itu juga bisa disebut kayak kita melihat orang lain juga, karena orang lain juga memiliki identitas juga kan. Nah, identitas diri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu identitas primer. Identitas primer merupakan identitas yang sudah ada sejak kita lahir. Contohnya ras, gender, dan etnis. Nah yang kedua yaitu adalah identitas sekunder. Identitas sekunder merupakan pengembangan dari identitas primer. Nah contohnya itu seperti status sosial, peran sosial, pekerjaan, dan lain-lain. Nah sudah nih kan identitas diri. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tindakan sosial. Tindakan sosial itu bersifat subjektif untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan individu dan mempengaruhi tujuannya dan memenuhi kebutuhan individu dan mempengaruhi orang lain. Nah, ciri-cirinya yaitu pertama bersifat subjektif, berpengaruh positif. Setelah itu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan respon, dan tindakan nyata yang bersifat membatin. Faktor-faktornya yang pertama yaitu status sosial, peran sosial, faktor psikologis, norma sosial, imitasi, sugesti, identifikasi, dan motivasi. Nah, sudah kan faktornya. Terus tindakan sosial terbagi menjadi 4, yaitu tindakan sosial rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Tindakan rasional berorientasi nilai adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan manfaatnya saja, seperti kita membantu orang yang terkena bencana alam. Nah, yaitu sekarang yang kedua yaitu tindakan tradisional, tindakan yang dilakukan yang sudah ada sejak tradisi yang dilakukan yang sudah tindakan sosial yang dilakukan yang sudah ada sejak dahulu yang secara baku, contohnya mudik. Nah setelah itu tindakan afektif itu tindakan yang melibatkan emosi, perasaan atau emosi tanpa ada pertimbangan, seperti kita kayak dibucin pacar. Yang ada ketinggalan nih, yaitu tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan juara 1 di kelas. Nah itu kita bocor terus. Setelah itu saya akan menjelaskan faktor-faktornya. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah kegiatan meniru orang lain. Contohnya seperti kita misalnya ada abang-abang mulet, ganteng kali abang nih. Nah langsung kita ke tukang pangkas tuh request, bang aku mau kayak mulet kayak abang-abang itu bang. Nah gitu kan. Nah, yang kedua yaitu tindakan sugesti. Tindakan sugesti adalah tindakan ketika
kita tidak berpikir rasional, sehingga pendapat-pendapat orang lain itu kayak masuk ke kita gitu, kayak ya gitulah pokoknya. Kayak kita dinasihati orang, nah itu kita ngikut-ngikut aja. Contohnya kayak aku nasihatin temanku untuk belajar, nah, dia langsung belajar gitu, tapi dia bingung. Nah setelah itu yaitu ada identifikasi merupakan kegiatan meniru apa kita ingin sama persis kayak orang itu, dia lebih dari imitasi. Identifikasi ini kayak kita meniru orang lain tuh, kayak semisal dia pakai sepatu ini, aku pakai sepatu ini, habis itu punya iPhone, nah pakai iPhone, habis itu gaya berbicara diikutinya juga, gaya rambut diikutinya juga, baju-bajunya juga ikuti juga, satu kayak dia melakukan sesuatu diikutinya juga. Nah setelah itu yang ke berapa ini? Oh udah yang keempat aja nih, yaitu simpati. Simpati adalah perasaan terhadap seseorang. Kayak kita yang kita merasa kan kita itu merasakan apa yang dirasakan orang lain, nah itu namanya simpati. Kayak kita ada yang mendorong kita untuk orang itu, nah kayak gitu. Contohnya seperti ada teman kita yang sakit, sebab itu kita kayak merasa aku juga sakit nih kayaknya, kayak kita sedih gitu. Nah setelah itu ada empati. Kalau empati itu itu kayak kesedihan mendalam, kayak kita sedih juga, dia hampir sama kayak simpati tapi lebih. Kalau simpati cuma perasaan doang, tapi kalau empati dia tuh kayak melakukan tindakan lagi. Kayak semisal dia ini sakit kan, kita sedih nih, nah kita tuh inisiatif untuk menjenguk dia dengan membawa barang sesuatu, bingkisan entah apa ya. Itu kayak kita ada tindakannya. Kalau simpati kan cuma perasaan doang, kalau empati dia lebih kayak ada tindakan kita lakukan. Udah sekian materi sosiologi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Mira. Dadah.